banyak banget. Wah, mobil hasil sitaan jangan-jangan. Enggak ya. Yang namanya showroom mobilnya banyak. Kalau mobilnya sedikit kuburan. Kalau mau showroom mobilnya banyak. Kirain hasil sitaan. Ah, polisi kali ya. Halo Mas. Mbak. Bro. Kabarnya Mbak. Wah, iya toh bro. Sesama orang Jawa biasa ya. Nah, Mas, aku kan di YouTube aku ada namanya Otomotif Weekend. Otomotif Weekend. Nah, sekarang ini kita mau banyak nanya-nanya, mau minta tolong dirimu ahlinya di sini ya toh. Jadi kita mau nanya-nanya mobil boleh toh? Boleh, aman. Aman ya? Siap. Oke, Ngobrol di dalam aja kali ya? ngobrol dalam, oke. Ya. Ya, kita ngobrol di sini aja di depan berisik soalnya. Oke. Ah, Silakan, Mbak. waduh, iya makasih Mas, keren nih. Wah, ini hasil gambar saya ya. Ngarep. Ngaruh. Ngarep. Ini aku ngelukis sendiri loh Mbak. Yo, lukis sendiri. Pakai kuas-kuas gitu ya. Kuas yang cilik. Kuas yang kecil. Silakan ya. Nah, tadi kan di opening tadi seperti yang tadi udah Yeyen bahas ya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa selamat datang kembali di Yeyen Lydia Official. Udah lama sekali saya tidak mengucapkan kata-kata itu, jadi saya akan sering mengucapkan kata-kata itu. Nah, Boleh sekali lagi nggak? boleh. Yeyen Lydia Official. Ya. Lebih meriah lagi. Ya, kan kita lagi zaman dulu tuh Mas, kita tahu kalau mobil, motor itu tuh masuk kebutuhan premier ya. Yes. Pertama kan pokok, sekunder dan premier. Ih, pintar banget saya, pintar banget saya. Nah, sekarang Mas, sekarang tuh dia kayaknya lebih maju ya Mas, mobil sama motor tuh masuk ke sekunder. Ya, ada beberapa yang mau masuk ke sekunder nih Mbak. Iya, karena orang sekarang kalau nggak punya motor, hidupnya masalah. Begitu namanya mobil masalah juga gitu ya. Nah, Bener. sekarang tuh buat kita mau tanya nih buat kalian ya kan yang mungkin baru mau peralihan dari motor, karena sekarang harga motor juga sudah biayaan. Ya kali motor iso ratusan juta ya, terus piye gitu kan ya. Terus buat kalian yang mau beralih nih, misalnya aku punya uang, udah punya tabungan, pengen beli mobil gitu kan, pengen beli mobil tapi meninggalkan motor. Apa yang harus diperhatikan buat kita nih, kita aja lah, kamu yang temenin jangan salah, yang temenin buat yang uangnya tidak terlalu besar gitu Mas, mau pilih mobil nih gitu, itu lebih baik pilih mobil yang sudah berumur tapi mereknya terpercaya, atau mobil yang baru, karena sekarang mobil baru yang baru juga banyak yang murah tapi mereknya belum jaminan. Belum teruji lah ya. Belum teruji ya. Oke, memang sih sekarang tuh lagi zamannya banget ya Mbak ya. Jadi tadinya premier harus punya mobil, harus punya motor. Cuma sekarang udah jadi kebutuhan sekunder. Karena memang orang Indonesia kayak gitu sih Mbak. Apa-apa dikit nih kayak ada genap ganjil aja, bukannya naik angkot atau naik busway atau naik kereta, dia malah naiknya malah beli mobil. Mobilnya nambah. Apalagi sekarang ada kebijakan mobil listrik Mbak. Ya kan, mobil listrik itu udah bebas genap ganjil. Nah, bukannya beralih ke angkutan transportasi pemerintah, malahan ke beli mobil listrik buat ngakalin genap ganjil. Itulah hebat Indonesia. Hebat emang. Sekarang kayak aku misalnya Mas nih, misalnya aku punya uang di bawah 100, anggap ya toh. Yeah. Kamu punya duit berapa? 70 ya? Oh, 70 misalnya. 70. Ada yang punya 70 nih Mas, ya kan? Yes. Apakah lebih baik buat DP mobil baru gitu kan? Atau aku beli yang ada aja dulu, misalnya mobil second, kalau misalnya sama-sama mobil tua deh Mas, itu lebih pilih jenis mobil Eropa atau Jepang? Mobil tua pastinya langsung, kalau mobil tua pilihannya mobil Jepang. Kalau saya pribadi sih Mbak, ya udah jelas tuh teruji mobil Jepang. Jepang ya. Dan spare partnya kan banyak tuh. Oh ya. Dan akal-akal ini gampang juga, bengkel-bengkel pinggiran udah bisa juga tuh. Kalau mobil-mobil Jepang walaupun tua
masih dirawat, dan kalau rusak-rusak pun masih nggak pusing lah Mbak. Gitu. Berarti buat kalian yang punya 100 ke bawah, kalau mau beli mobil tua itu mobil Jepang. Mobil Jepang. Kalau sekarang kan katanya informasinya bakal ada resesi, jadi jangan nambah cicilan dulu. Nah, Infonya kan gitu. Jadi kalau misalnya memang ada di bawah 100 ya udah beli aja dulu cash mobil tua tapi mobil Jepang. tapi mobil Jepang. Karena lebih banyak, lebih gampang Spare partnya. spare partnya, lebih murah, Lebih murah spare juga partnya. murah. Bengkel-bengkelnya juga lebih gampang. Lebih orang bengkel-bengkel pinggiran pun udah gampang lah untuk ngakal-ngakalin atau perbaiki mobil Jepang. Oke. Gitu. Gimana? Oh enggak, katanya dia punya 70-100 buat DP. Wih sombong. Wih. Boleh Sombong juga. ya. Kalau misalnya dia punya buat DP nih, anggap 50 lah ya. Punya 50 buat DP. Tetap pilih mobil, berarti sudah menengah ya. 50 buat DP, buat pilih mobil baru dengan sekarang mobil listrik kan udah yang 200-an sekian, 300-an sekian. Ya. Atau mobil second tapi sudah teruji. Kalau saya jawabannya adalah mobil second, karena saya jualan mobil second. Tapi secara umum ya kalau bukan karena jualan. Secara umum itu pilihan ya. Itu kembali lagi ke pilihan. Kalau saya sih pilihannya yang penting kalaupun harus milih mobil second harus yang satu nggak bekas nabrak, kedua nggak bebas banjir ya kan. Terus kilometer jangan lupa, kilometer itu wajib masih low kilometer dan rawatan ya kan itu. Ngomongin kilometer Ki Mas ya kan. Yeah. Ngomongin kilometer tuh kan kita tahu ya. Ya, ngomongin kilometer nih Mas. Ya. Kalau kita ngomongin kilometer kita juga tahu ya kalau ada bengkel nakal yang bisa gulung kilometer. Cara ngebedain kilometer yang sudah digulung dan tidak digulung. Cara ngebedain kilometer udah digulung atau nggak digulung, yang pertama kita bisa cek bannya ya kan. Bannya tahun berapa nih, misalnya mobil itu tahun 2017 tapi kilometernya masih 30.000 tapi bannya ini sudah diganti nih. Nah udah 2020 atau udah 2021 artinya itu ban itu sudah aus dan sudah diganti. Artinya ada indikasi kilometernya itu lebih panjang atau digulung, harusnya lebih panjang. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di kulit setir, karena kan setir nggak bisa bohong nih Mbak. Kalau setir itu dipegang, itu sering dipegang, otomatis akan aus tuh, ada kayak licin-licin gitu kan. Harusnya kan ada kulit jeruknya, ada serat-seratnya. Ini nggak ada. Ini udah mulai botak tuh. Nah itu kedua. Terus di pedal rem juga bisa dicek. Pedal rem kalau sering direm itu akan ada aus di pedal remnya. Terus yang paling gampang adalah kita bawa ke bengkel resmi untuk cek itu kilometernya benar atau enggak. Yes. Keren. Ya. Tapi bener tuh, ban, aku nggak kepikiran. Ban paling gampang ya, dengan kilometer. Harusnya kan ban tuh punya batas waktu, ya kan, untuk ganti misalnya berapa kilometer. Tapi kalau kilometernya belum waktunya ganti ban, tapi bannya sudah ganti, berarti bermasalah. Karena aku juga baru tahu kalau ban itu ternyata di pinggirannya itu ada tahunnya. Ada tahunnya Mbak. Ada tahunnya. Jadi kalian cek ya, cek tahun bannya yang ada di pinggiran itu. Kalau dia bilangnya ini mobil jarang keluar kok, tapi kok bannya baru, padahal mobilnya mobil lama, berarti dia calon penghuni neraka. Dia berbohong. Dia berbohong dong. Ya karena ban itu per 50.000 km udah pasti gundul Mbak, ya kan? Gundul, botak Mbak. Oke. Nih, Yen masih banyak mau tanya-tanya, tapi Yen yakin kalian tuh pasti penasaran kan? Penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Makanya kalian harus ikutin terus YouTube Yen Lydia Official, karena setelah ini Yen bakal nanya-nanya yang lain, bahkan Yen bakal tanya-tanya harga mobil. Kalian penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Yen Lydia Official.